Mercury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tumbukan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu memahami konsep dan nilai dari koefisien restitusi dalam suatu jenis tumbukan. Yang kedua yaitu menggunakan atau mengaplikasikan hukum kekekalan momentum dalam berbagai masalah. Dan yang ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis tumbukan dan mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait jenis tumbukan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika tidak ada gaya luar, maka momentum linear sistem sesaat sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan. Jadi pada setiap tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum linier. Terdapat parameter lain yang akan mempengaruhi jenis tumbukan yang dialami oleh benda, yaitu koefisien restitusi. Koefisien restitusi merupakan derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dari negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Sehingga koefisien restitusi dapat ditulis E sama dengan minus delta V aksen per delta V, atau E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 kurang V1. Setelah memahami parameter ini, maka sekarang kita akan membahas berbagai jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna. Perhatikan gambar kejadian berikut. Sebuah partikel jatuh bebas dari ketinggian H1 dan menumbuk lantai. Kecepatan sesaat partikel sebelum menumbuk bumi adalah V. Sesaat setelah menumbuk lantai, partikel tersebut bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal V aksen. Partikel tersebut mencapai titik tertinggi sebesar H2, di mana dari gambar diperoleh H2 sama dengan H1. Karena terjadi hal demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa V sama dengan V aksen, atau kecepatan sebelum tumbukan sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari tumbukan lenting sempurna. Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lenting sempurna jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, tidak ada energi gerak yang hilang pada benda sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Dan yang ketiga yaitu memiliki koefisien restitusi sama dengan 1. Tumbukan lenting sempurna akan ditemui jika terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sangat kecil, misalnya tumbukan antara proton dan neutron. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Dua bola biliar A dan B identik memiliki massa yang sama, bergerak saling mendekat. Jika kecepatan dua bola tersebut masing-masing VA sama dengan 0,3 meter per sekon dan VB sama dengan 0,2 meter per sekon, dan kedua bola biliar tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, maka tentukan kecepatan masing-masing bola biliar tersebut setelah tumbukan.
Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, perhatikan gambar kejadian berikut. Berdasarkan persyaratan tumbukan lenting sempurna, yaitu yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum linier, yaitu sigma P sama dengan sigma P aksen, atau jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Selanjutnya persamaan tersebut kita uraikan menjadi PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Selanjutnya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu M dikali 0,3 ditambah M dikali minus 0,2 sama dengan MPA aksen ditambah MPB aksen. Selanjutnya, M-nya kita coret antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga menjadi 0,1 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Selanjutnya yaitu memiliki koefisien restitusi E sama dengan 1, sehingga dapat kita tulis E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Nah, selanjutnya E-nya kita ganti dengan 1 sama dengan minus delta V aksen per delta V. Selanjutnya kita jalankan operasinya, yaitu delta V sama dengan delta V aksen. Selanjutnya delta V sama dengan VB dikurang VA sama dengan delta V aksen sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu minus 0,2 dikurang 0,3 sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen. Nah, selanjutnya yaitu minus 0,2 dikurang 0,3 itu sama dengan minus 0,5 sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen. Selanjutnya antara ruas kiri dan ruas kanan minusnya kita coret sehingga menjadi 0,5 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Ini kita namakan dengan persamaan yang kedua. Selanjutnya persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan, maka diperoleh VB aksen dikurang VA aksen sama dengan 0,5. Selanjutnya VB aksen ditambah VA aksen sama dengan 0,1. Antara persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan, maka menjadi 2 VB aksen sama dengan 0,6, sehingga VB aksen sama dengan 0,3 meter per sekon, yang mana bergerak ke arah kanan. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai V2 aksen pada persamaan 2, maka dapat kita peroleh 0,5 sama dengan 0,3 dikurang V2 aksen. Selanjutnya V2 aksennya menjadi minus 0,2 meter per sekon, yang mana bergerak ke arah kiri. Jadi karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah bertumbukan, bola biliar A memiliki kecepatan 0,2 meter per sekon, yang mana bergerak ke kiri, dan bola biliar B memiliki kecepatan 0,3 meter per sekon bergerak ke kanan. Jenis-jenis tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Perhatikan gambar kejadian berikut. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H1. Setelah menumbuk lantai, bola tersebut mengalami gerak vertikal ke atas dan bola hanya mencapai ketinggian H2, di mana H2 kecil dari H1. Pada peristiwa ini terjadi tumbukan lenting sebagian karena pada peristiwa tersebut ada energi gerak yang hilang yang dimiliki oleh bola tersebut, sehingga bola tidak mampu mencapai pada ketinggian semula. Berdasarkan analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda mengalami tumbukan lenting sebagian jika memiliki syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum,
Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena pada peristiwa ini ada energi gerak yang hilang pada benda. Yang ketiga, setelah tumbukan, benda bergerak sendiri-sendiri atau tidak menyatu. Dan yang terakhir yaitu memiliki nilai koefisien restitusi, yaitu E besar dari 0 kecil dari 1. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Bola tersebut terpantul dengan ketinggian 3,6 meter. Maka tentukan yang A momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai, yang B yaitu momentum bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai. Nah, sebelum menjawab contoh soal tersebut, perhatikan gambar kejadian berikut. Nah, yang pertama kita menentukan momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai atau P2. Nah, yang pertama yaitu kita tentukan V2. Kita lihat lintasan 1 ke 2 yang mana mengalami gerak jatuh bebas, yang mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta S. Nah, selanjutnya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu V2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 10. Sehingga V2 kuadrat sama dengan 200. Selanjutnya V2 sama dengan akar 200, sehingga hasilnya menjadi 10 akar 2 meter per sekon dengan arah gerak ke bawah atau bernilai positif. Nah, setelah mendapatkan kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan, maka dapat dihitung momentum benda pada saat tersebut, yaitu P2 sama dengan M dikali V2. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu P2 sama dengan 2 dikali 10 akar 2, sehingga hasilnya sama dengan 20 akar 2 kg meter per sekon. Jadi besar momentum benda sesaat sebelum menumbuk lantai adalah 20 akar 2 kg meter per sekon dengan arah ke bawah searah dengan keadaan awal benda. Nah, selanjutnya kita cari yang B, yaitu menentukan momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai. Maka kita tentukan terlebih dahulu yaitu V3. Lihat lintasan 3 ke 4 yang mana benda mengalami gerak vertikal ke atas, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta S. Selanjutnya V4 kuadrat sama dengan V3 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H2. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 0 kuadrat sama dengan V3 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 3,6. Selanjutnya yaitu V3 kuadrat sama dengan minus 72. Sehingga V3 sama dengan minus akar 72, yang mana minus akar 72 sama dengan minus 6 akar 2 meter per sekon dengan arah ke atas. Setelah mendapatkan kecepatan benda sesaat setelah tumbukan, maka dapat dihitung momentum benda pada saat tersebut, yaitu P3 sama dengan M dikali V3, yaitu kita masukkan nilai-nilainya. P3 sama dengan 2 dikali minus 6 kali akar 2 sama dengan yaitu minus 12 akar 2 kg meter per sekon. Jadi besar momentum benda sesaat setelah menumbuk lantai adalah 12 akar 2 kg meter per sekon dengan arah ke atas. Jenis-jenis tumbukan yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Perhatikan gambar kejadian berikut. Peristiwa pada gambar merupakan contoh terjadinya tumbukan tidak lenting sama sekali.
pada tumbukan jenis ini, setelah terjadi tumbukan, maka kedua benda tersebut menyatu dan bergerak bersama-sama, sehingga setelah tumbukan, kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Adapun syarat suatu benda terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum, yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena terdapat energi gerak yang hilang pada diri benda. Yang ketiga, benda menyatu setelah tumbukan sehingga kecepatan setelah tumbukan sama dan bergerak ke arah yang sama. Dan yang terakhir yaitu memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu kamu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.